Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya maba'ad. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sahabat sekalian dalam kondisi sehat walafiat. Insyaallah dalam kesempatan singkat ini kita akan mencoba membahas satu sosok yang harusnya menjadi panutan kita bersama. Sosok dari seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Abu Ubaidah ibn Jarrah yang paling terlihat di antara ciri beliau, ya, beliau itu wajahnya selalu berseri, matanya bersinar, tubuhnya tinggi, walaupun mungkin perawakannya kurus, tetapi bahunya bidang. Setiap mata yang melihat kepada beliau pasti akan merasa senang karena fisiknya yang menyenangkan. Tetapi ternyata bukan hanya sekedar fisiknya yang enak dipandang, beliau juga orang yang terkenal dengan ramah tamah, sehingga setiap orang merasa simpati pasti kepadanya dengan akhlak beliau yang begitu luar biasa. Bahkan di samping sifatnya yang lemah lembut itu, yang ramah itu, beliau juga terkenal sangat tawadu. Dan di antara yang lain juga beliau terkenal dengan sifat pemalunya. Tetapi ini yang kita perlu lihat ya juga ya, bahwa beliau itu walau mungkin kita lihat tadi ada sifat pemalu, lemah lembut, di saat beliau menghadapi satu urusan penting, maka beliau terlihat sangat cekatan, bagaikan singa jantan yang bertemu musuh. Itulah singkat dari Abu Ubaidah ibn Jarrah ketika kita lihat dari segi fisik dan karakternya ya. Beliau memiliki nama Amir ibn Abdullah ibn Jarrah Al-Fihri Al-Qurashi, yang lebih dikenal dengan sebutan Abu Ubaidah ibn Jarrah. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu pernah bercerita tentang sifat-sifat orang yang mulia. Beliau menyampaikan, ada 3 orang Quraisy yang sangat cemerlang wajahnya, tinggi akhlaknya, dan sangat pemalu. Bila berbicara mereka tidak pernah dusta, dan apabila orang berbicara mereka tidak cepat-cepat mendustakan. 3 orang itu adalah 1 Abu Bakar As-Siddiq, 2 Utsman bin Affan, dan yang ketiga adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu. Masya Allah, jadi Abu Ubaidah ibn Jarrah termasuk salah satu yang tadi disebut oleh Abdullah ibn Umar, 3 orang tokoh Quraisy yang sifatnya yang tadi disebutkan. Abu Ubaidah termasuk kelompok pertama sahabat yang masuk dalam Islam, As-Sabiqun al-Awwalun. Beliau masuk ke dalam Islam atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kalau dilihat dari waktu, itu selang sehari sesudah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masuk ke dalam Islam, beliau radhiyallahu anhu juga masuk ke dalam Islam. Waktu itu beliau menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan Abdurrahman ibn Auf, Utsman ibn Mad'un, dan Arqam bin Abi Arqam. Lalu beliau mengucapkan kalimat syahadat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mereka-mereka ini radhiyallahu anhum tercatat sebagai pilar pertama dalam bangunan peradaban Islam yang agung dan megah ini. Sahabat yang dicintai Allah, dalam kehidupannya sebagai seorang muslim, Abu Ubaidah mengalami masa penindasan yang kejam sekali dari Quraisy ya, karena beliau kan hidup masa awal Islam ini ada di Mekah gitu. Jadi penindasan itu datang luar biasa termasuk kepada beliau. Bahkan sejak permulaan sampai akhir, beliau turut menderita bersama dengan kaum muslimin yang awal-awal merasakan tindakan kezaliman, kekerasan, kesulitan, kesedihan yang mungkin tidak pernah dirasakan oleh pengikut agama-agama lain di muka bumi ini atau pengikut Islam ya setelah masa awal gitu. Tetapi walaupun begitu, beliau tetap teguh, tangguh menerima segala macam cobaan. Beliau tetap setia membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada setiap situasi dan kondisi yang kala itu sangat berubah-ubah. Bahkan ujian yang dialami Abu Ubaidah ibn Jarrah dalam perang Badar melebihi segala macam kekerasan yang pernah kita alami. Beliau ikut serta dalam perang Badar dan berhasil menyusup ke barisan musuh tanpa takut mati. Tetapi tentara berkuda kaum musyrikin kala itu menghadang dan mengejarnya sampai kemana beliau lari. Terutama seorang laki-laki dari kafir Quraisy kala itu ya, yang mengejar Abu Ubaidah
dengan sangat beringas gitu. Dan Abu Ubaidah selalu menghindar, menjauh diri untuk bertarung dengan orang itu. Namun orang itu terus saja mencari, mengintai dan mengejarnya. Ini kejadian di Perang Badar. Beliau diintai oleh orang, dikejar terus, ingin bunuh gitu ya. Setelah lama gitu berputar-putar, akhirnya Abu Ubaidah terpojok dan beliau waspada untuk menunggu orang yang tadi ngejar-ngejar itu tadi. Nah, ketika orang itu bertambah dekat dalam posisi yang sangat strategis, Abu Ubaidah mengayunkan pedangnya tepat di kepala lawan itu. Lalu orang itu jatuh terbanting dengan kepala terbelah dua. Musuh itu tewas ketika di hadapan Abu Ubaidah. Pertanyaannya, siapa lawan Abu Ubaidah yang sangat beringas itu? Kan begitu. Dari awal ngejar, pokoknya dipojokkan, sampai akhirnya Abu Ubaidah berhasil untuk mematahkannya. Ternyata, kalau kita lihat gitu ya, kenapa kok tadi menjadi momen yang sangat berat itu? Karena ternyata yang dibunuh oleh tangan Abu Ubaidah itu tak lain dan tak bukan ialah ayah kandungnya sendiri. Tentu Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu tidak membunuh ayahnya, tetapi membunuh kemusyrikan yang bersarang dalam pribadi ayahnya gitu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam kasus ini sampai menurunkan satu ayat dalam surah Al-Mujadalah ayat 22 ya, untuk menegaskan gitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Al-Mujadalah ayat 22. Intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan putusan bahwa Abu Ubaidah bin Jarrah kala itu tidak salah, walaupun beliau membunuh ayahandanya sendiri, membunuh ayah kandungnya sendiri, karena memang ini urusannya iman. Dan ketika berbicara tentang iman, Allah harus didahulukan. Tidak boleh berwala kepada selain Allah dalam urusan yang seperti ini. Allah harus didahulukan, Allah dan Rasulnya harus didahulukan. Bahkan itu yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada beliau. Dan itu sangat berat, pasti sangat berat. Makanya di awal perang Badar beliau mencoba untuk menghindar. Tapi orang ini selalu mengejar dan ingin membunuh. Beliau masih menghindar, mengejar. Sampai akhirnya beliau ketika terpojok, ya antara dua saja kan. Bagaimana antara terbunuh dan dibunuh gitu. Nah, urusannya iman. Ini untuk menegakkan kalimat Allah. Nah, maka Abu Ubaidah melaksanakan apa yang terjadi itu. Dan ayat yang turun dalam surah Al-Mujadalah ayat 22 itu tidak lantas menyebabkan Abu Ubaidah membusungkan dada, karena ternyata Allah langsung menurunkan ayat untuk beliau gitu ya. Tidak langsung membuat beliau sombong gitu. Bahkan justru menambah kokoh iman beliau dan menambah ketulusannya terhadap agama ini. Oleh karena itu beliau mendapat gelar aminu hadhil ummah, ya, kepercayaan umat ini. Dan ini ternyata menarik perhatian orang-orang besar, ya. Bagaimana sifat beliau itu akhirnya membuat orang banyak untuk bisa menaruh perhatian kepada beliau. Bahkan sampai orang-orang di luar Islam dengan gelar ya orang kepercayaan umat, itu bukan kepercayaan satu orang, kepercayaan umat. Lu bayangkan. Pernah satu ketika, sahabat yang dicintai Allah ya, ada utusan kaum Nasrani datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta dia berkata itu, ya Abul Qasim, kirimlah kepada kami seorang sahabat Anda yang pintar menjadi hakim tentang harta yang menyebabkan kami berselisih sesama kami. Kami senang menerima putusan yang ditetapkan kaum muslimin. Jadi orang Nasrani datang kepada Nabi minta hakim. Mereka berselisih di kaum mereka tentang harta yang harus dibagi, ya, sampai menyebabkan ingin terjadi perang di antara mereka. Datang kepada Nabi minta hakim karena mereka merasa putusan kaum muslimin itu adil gitu dan menyenangkan mereka. Maka Nabi mengatakan pada utusan ini, datanglah nanti sore, saya akan mengirimkan bersama kalian
orang yang kuat dan terpercaya. Ya, jadi dikirimkan orang yang kata Nabi itu kuat, qawiyil amin, kuat dan terpercaya. Lalu Umar bin Khattab menuturkan, ya, ketika saya melaksanakan sholat zuhur, saya melaksanakan lebih cepat dari biasa. Kenapa? Karena saya ingin tugas itu tidak diserahkan kepada orang lain. Saya ingin betul tugas itu diberikan kepada saya, karena saya menginginkan agar mendapatkan gelar yang disebutkan oleh Nabi tadi, orang kuat dan terpercaya, qawiyil amin. Tapi setelah salat zuhur, Rasul menengok ke kanan dan ke kiri. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kala itu menonjolkan diri kepada Rasulullah, ya, supaya Rasul melihatnya. Tetapi beliau tidak menunjuknya. Ini keinginan semangat dari Umar bin Khattab gitu ya. Tapi Rasul tidak menunjuknya. Tapi ketika melihat Abu Ubaidah bin Jarrah, langsung Nabi SAW memanggil, "Wahai Abu Ubaidah, pergilah kamu bersama mereka. Adili dengan baik perkara yang mereka perselisihkan." Ya, akhirnya Abu Ubaidah berangkat bersama para utusan Nasrani itu, dan kala itu menyandang gelar orang kuat dan terpercaya. Coba bayangkan, Masya Allah, kebahagiaan apa lagi itu ya, langsung disandangkan oleh Nabi SAW. Sahabat yang dicintai Allah, Abu Ubaidah bukanlah sekedar orang kepercayaan semata ya. Beliau juga seorang yang berani memikul kepercayaan yang dibebankan kepadanya. Nah, keberaniannya itu ditunjukkan dalam berbagai peristiwa dan tugas yang dipikulkan kepada beliau. Pada suatu hari, Rasul SAW mengirim satu pasukan yang terdiri dari para sahabat untuk menghadang kabilah Quraisy. Lalu beliau mengangkat Abu Ubaidah sebagai kepala pasukan dan membekali mereka hanya dengan sekarung kurma, tidak lebih dari itu. Padahal ini bukan momen yang ringan, momen berat, dan harusnya membutuhkan bekal yang banyak, tapi ternyata hanya dibekali oleh Nabi SAW sekarung kurma. Karena itu Abu Ubaidah bin Jarrah membagi-bagikan kepada para prajuritnya terlebih dahulu ya, kurma itu. Tetapi kurmanya tidak langsung sekaligus. Beliau membaginya sehari sebuah kurma bagi satu orang. Bayangkan, satu hari satu kurma dalam masa perang. Mereka mengulum kurma itu seperti ketika kita makan permen gitu ya. Nah, setelah itu mereka radhiyallahu anhum, sahabat ini, minum. Setelah kurma habis, sama sekali nggak ada lagi kurma, mereka mencari daun. Ada beberapa riwayat menyebutkan daunnya daun khabat ya. Terus daun itu mereka tumbuk halus. Daunnya ditumbuk halus. Setelah ditumbuk halus, dijadikan makanan. Ya, akhirnya dengan cara itu mereka bisa hidup beberapa hari karena kurma udah habis, sedangkan perjalanan masih tersisa beberapa hari dalam peperangan itu, sehingga mereka harus menumbuk daun. Makanya ekspedisi itu disebut diantaranya dengan ekspedisi daun khabat gitu ya. Nah, ketika kaum muslimin kalah dalam perang Uhud, ini dalam beberapa riwayat atau dalam cerita yang lain itu ya, ketika kaum muslimin kalah dalam perang Uhud, kaum musyrikin bernafsu sekali ingin membunuh Nabi SAW. Ya, ini momen lain. Waktu itu Abu Ubaidah termasuk 10 orang yang selalu membentengi Nabi. Pokoknya Abu Ubaidah dalam perang Uhud itu selalu berada di seputar Nabi terus. Ya. Beliau-beliau ini mempertaruhkan jasad beliau, dada dan punggung beliau untuk ditembus panah kaum musyrikin demi keselamatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika pertempuran Uhud itu telah usai, sebuah gigi Rasul itu patah dan kening beliau luka. Di pipi beliau tertancap 2 mata rantai baju besi beliau gitu, karena baju besinya sampai naik dan menancap ke pipi beliau yang mulia. Abu Bakar menghampiri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hendak mencabut kedua mata rantai itu dari pipi beliau. Lalu kata Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, biarlah saya yang mencabutnya. Lalu Abu Bakar mempersilahkan Abu Ubaidah. Abu Ubaidah khawatir kalau Rasulullah kesakitan bila dicabut dengan tangan, maka beliau mencabut dengan giginya. Digigitnya mata rantai itu kuat-kuat dengan giginya, lalu ditariknya. Setelah mata rantai itu tercabut, gigi Abu Ubaidah tanggal 1, copot 1. Kemudian digigitnya lagi mata rantai yang satunya ya, sampai gigi Abu Ubaidah pun akhirnya juga tanggal berikut, tanggal 2 gitu ya, berarti ya, copot 2.
Karena itu Abu Bakar berkata, Abu Ubaidah orang yang ompong yang paling cakep. Kenapa? Karena ompongnya Abu Ubaidah itu untuk menolong Nabi Muhammad SAW. Tuh. Dan ini tidak mengherankan karena Abu Ubaidah itu selalu mengikuti Rasulullah berperang dalam setiap peperangan yang dipimpin oleh beliau. Sampai beliau wafat, sampai Nabi wafat, selalu mengikuti. Dalam beberapa kesempatan permusyawarahan gitu ya. Contoh dalam musyawarah pemilihan khalifah yang pertama di Bani Thaqif ya. Umar bin Khattab mengulurkan tangannya kepada Abu Ubaidah. Lalu Umar bin Khattab berkata, saya memilihmu dan bersumpah setia karena saya pernah mendengar Rasul SAW bersabda, sesungguhnya tiap-tiap umat mempunyai orang kepercayaan dan orang yang paling dipercaya dari umat ini adalah engkau, wahai Abu Ubaidah. Lalu Abu Ubaidah menjawab, saya tidak mau mendahului orang yang pernah disuruh Rasulullah untuk mengimami kita salat sewaktu beliau hidup, yaitu Abu Bakar. Walaupun sekarang beliau telah wafat, Rasul wafat, marilah kita imamkan juga dia, atau kita jadikan Abu Bakar sebagai imam. Akhirnya intinya mereka sepakat untuk memilih Abu Bakar menjadi khalifah pertama, sedangkan Abu Ubaidah diangkat menjadi penasehat dan pembantu utama khalifah. Artinya muncul wacana di dalam pemilihan khalifah pertama itu untuk menjadi khalifah pengganti Rasul itu adalah Abu Ubaidah, tapi Abu Ubaidah menolak dan memberikannya kepada Abu Bakar. Sehingga ketika diangkat Abu Bakar, Abu Ubaidah ini bahasa kita sekarang ini menjadi wakilnya gitu. Jadi ada pimpinan, ada wakil, dan wakilnya itu adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Luar biasa ya. Ini keutamaan Abu Ubaidah gitu. Kalau kita lihat di situ kan ya, setelah meninggalnya Nabi baru kelihatan ya di antara mereka. Lalu setelah Abu Bakar meninggal, jabatan khalifah pindah ke tangan Umar karena memang Abu Bakar menunjuk Umar. Ya, karena sistem yang kedua dari Abu Bakar ke Umar ini adalah penunjukan. Jadi tidak ada lagi syura ya. Syuranya dilakukan sebelum Abu Bakar wafat. Ditunjuk Umar dan akhirnya Umar yang menjadi khalifah. Abu Ubaidah kembali dekat dengan Umar. Ya, bahasa kita kembali menjadi wakilnya lagi. Dan tidak pernah membangkang terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Umar. Maka Umar sangat sayang sekali dengan Abu Ubaidah. Ya, tetapi namanya kepemimpinan dan pemerintahan ya, artinya dalam mengelola umat, bukan berarti tidak pernah sama sekali ya. Kalau kita lihat dalam sejarah, pernah sekali terjadi sedikit perselisihan pendapat antara Abu Ubaidah dengan Umar. Peristiwa itu terjadi ketika Abu Ubaidah ibn Jarrah memimpin tentara kaum muslimin menaklukkan Syam. Kala itu berhasil memperoleh kemenangan berturut-turut sehingga wilayah Syam itu takluk di bawah kekuasaan Islam ya, dari Furat sampai ke Asia Kecil. Nah, kala itu penduduk di negeri Syam ini terjangkit penyakit menular, taun bahasanya, wabah, bahaya sekali, dan belum pernah terjadi sebelumnya. Saking mengerikannya itu, pagi sakit, sore meninggal, sore sakit, paginya meninggal, korban berjatuhan. Sehingga Khalifah Umar datang dari Madinah, sengaja ingin menemui Abu Ubaidah yang kala itu sedang menjadi gubernur di sana ya. Tetapi Umar tidak dapat masuk kota itu karena penyakit itu mengganas sekali. Lalu Abu Ubaidah dikirimi surat oleh Umar bin Khattab. Ini momen Abu Ubaidah menyelisih Umar ya, tapi menyelisinya bukan negatif ya. Kita lihat apa bentuk perselisihannya. Ketika beliau memimpin di Syam dan terjadi wabah ini tadi, Umar bin Khattab ingin mendatangi Syam tapi ternyata tidak memungkinkan karena sana mengerikan sekali, kalau masuk bisa terkena juga wabah ini. Maka Umar bin Khattab berhenti di luar batas ya, di luar batas Syam, dan hanya mengirimkan surat saja. Surat itu yang ditulis oleh Umar kepada Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, beliau menulis, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saya ingin bertemu denganmu, tetapi saya tidak bisa menemuimu karena wabah penyakit sedang berjangkit di dalam kota. Karena itu, bila surat ini sampai ke tanganmu, berangkatlah segera. Ketika surat khalifah itu dibaca, Abu Ubaidah berkata, saya tahu maksud Amirul Mukminin.
Beliau ingin agar saya ini menghindarkan diri dan menyingkir dari penyakit berbahaya ini dan segera bertemu dengan beliau dan akhirnya nanti diajak ke Madinah. Karena memang Umar bin Khattab begitu sayang dengan Abu Ubaidah bin Jarrah, dekat sekali, cinta sekali. Jadi begitu mendengar ada wabah begitu, sedih sekali Umar bin Khattab. Ya, takut orang yang paling dekat dengannya itu nanti terenggut nyawa dengan wabah itu tadi. Tapi Abu Ubaidah memahami tentang maksud Amirul Mukminin ya, Umar bin Khattab, sehingga beliau membalas surat khalifah itu. Apa tulisan singkatnya ya? Beliau menulis, "Ya Amirul Mukminin, saya mengerti maksud khalifah. Saya berada di tengah-tengah tentara muslimin dan saat ini saya sedang bertugas memimpin mereka. Saya tidak ingin meninggalkan mereka dalam bahaya yang mengancam. Hanya sekedar karena ingin menyelamatkan diri saya pribadi. Saya tidak ingin berpisah dengan mereka sampai Allah memberi putusannya kepada kami semua, bisa selamat atau binasa. Bila surat ini sampai ke tangan khalifah, maafkan saya karena tidak bisa memenuhi permintaanmu. Izinkan saya untuk tetap tinggal bersama dengan saudara-saudara muslim saya di sini." Lalu diantar. Masya Allah, beliau begitu bertanggung jawab dengan amanah ya, bukan ingin menyelamatkan diri sendiri. Coba, luar biasa. Dan di saat inilah dia satu-satunya momen beliau menyelisih khalifah, diminta untuk datang, nggak datang. Tapi tadi yang saya sampaikan tidak negatif, itu persiapan positif. Setelah Khalifah Umar selesai membaca surat tersebut, beliau menangis sehingga air matanya itu menetes ke pipinya ya, sebab sedihnya itu. Sedih dan terharu juga melihat beliau punya gubernur yang seperti itu. Nah, ketika sahabat-sahabat yang lain melihat Umar menangis, orang-orang juga bertanya, atau sahabat yang lain bertanya di sekitarnya, "Ya Amirul Mukminin, apakah Abu Ubaidah wafat sehingga kau menangis seperti ini?" Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Tidak, tetapi dia berada di ambang kematian." Jawaban Umar bin Khattab. Dan dugaan khalifah itu ternyata benar ya, karena tidak lama sudah itu Abu Ubaidah meninggal dunia. Sebelum kematian menjemputnya, Abu Ubaidah berwasiat kepada seluruh prajuritnya. Apa wasiatnya? Beliau mengatakan, "Saya berwasiat kepada kalian, jika wasiat ini kalian terima dan laksanakan, kalian tidak akan sesat dari jalan yang baik dan senantiasa berada dalam kebahagiaan." Apa wasiatnya? Beliau mengatakan, "Tetaplah kalian menegakkan salat, laksanakan puasa Ramadan, bayar zakat, tunaikan ibadah haji dan umroh. Hendaklah kalian saling menasehati sesama kalian. Nasihati pemerintah kalian. Jangan biarkan mereka tersesat. Dan janganlah kalian tergoda oleh dunia. Walaupun seseorang bisa berusia panjang sampai 1000 tahun, namun akhirnya dia akan menjumpai kematian seperti yang kalian saksikan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Begitulah dia wasiat dari Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Lalu kemudian beliau menoleh kepada Mu'adz bin Jabal, "Hai Mu'adz, sekarang kamu menjadi panglima." Artinya menunjuk Mu'adz untuk menjadikan penggantinya, menjadi panglima, jadi gubernurnya. Lalu tidak lama kemudian ruhnya yang suci berangkat ke rahmatullah. Disebabkan karena sakit dari wabah itu, beliau meninggal. Beliau telah tiada di dunia fana. Jasadnya telah habis dimakan masa, tetapi amal pengorbanannya akan tetap hidup selama-lamanya. Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.